Ini adalah 3 tenda dari Big Adventure. Sebetulnya cuma 3 warna aja, satu seri. Ini adalah seri dari Tambora 2P. Jadi kapasitas 2 orang sampai 3 orang. Terus di sini gue akan nyebutin nanti ada 8 kelebihan yang dipunyai oleh tenda ini. Terus ada 2 kekurangan yang dipunyai oleh tenda ini. Terus gue juga akan kasih tahu siapa aja sih yang cocok untuk membeli tenda Tambora dari Big Adventure ini. Oh, hai! Selamat datang lagi di channel gue Bang IQ TV. Ini dia tenda yang tadi gue udah sebutin. Ini adalah tenda Big Adventure, yaitu serinya Tambora. Untuk Big Adventure sendiri itu punya banyak banget sebetulnya untuk seri-seri dari tenda yang mereka produksi gitu kan. Ada yang kapasitas 1 orang tarp tent-nya, terus ada kapasitas 2 orang, 3 orang, 4 orang, bahkan ke 5 sampai 7 orang pun dia udah produksi. Sekarang gue akan kasih tahu karena dari kemarin banyak yang minta banget untuk tenda kapasitas 2. Mungkin banyak orang-orang yang melakukan pendakian itu berdua, couple mungkin sama pacarnya segala macem. Yang akhirnya gue sekarang saranin 3 warna nih. Jadi lu bisa ngelihat 3 warna ini dan nanti lu pilih lu lebih suka warna apa. Kalau spesifikasi semuanya sama, dari bahan sama, dari fitur sama, cuman perbedaan hanya dari warna aja. Untuk si tenda ini kan sebetulnya yang lebih pengen lu tahu itu kan dia bisa nggak sih nahan hujan Indonesia, terus dia dingin nggak sih dipakai di gunung-gunung Indonesia, terus berat nggak sih Bang, terus packagingnya, cara mendirikan tendanya ribet nggak Bang. Pokoknya akan gue bahas semua di sini, plus tadi yang gue sebutin, gue akan nyebutin kelebihan sama kekurangannya juga. Nggak bakal gue tutup-tutupin. Kalau emang ada yang jeleknya gue sebutin, kalau emang ada yang bagusnya pasti gue sebutin. Untuk di bagian outernya nih, untuk di bagian outer dari si tenda Tambora ini memakai bahan 210T ripstop polyester. PU-nya ini 3000 mm, jadi aman banget dipakai di gunung-gunung Indonesia. Dan yang paling penting adalah sebuah outer ini adalah jahitannya ini udah di seal belumbang. Kalau tenda Tambora ini semua jahitannya udah di seal, artinya ketika ada lubang-lubang dari jahitan itu akan ditutup oleh seal. Jadi gak bakal adanya cerita untuk tembus air atau rembes ke bagian dalam. Asalkan kalau pengen lebih awet lagi dan pengen lebih aman lagi, pemasangan tali-talinya nanti benar-benar dibentangkan dengan kencang aja, sehingga untuk si outernya ini benar-benar kencang dan air itu langsung jatuh ke bawah gitu kan. Itu kan membantu juga, tapi dijamin kalau di bagian jahitannya nggak bakal tembus karena udah pakai sim seal gitu. Terus kita ke bagian inner. Untuk bagian innernya lebih tipis sedikit nih kerapatannya. Dia memakai bahan 190T ripstop breathable. Jadi artinya ketika kondisi panas atau kondisi gerah, mungkin lu ngecampnya di pantai, ini tidak akan terlalu gerah karena untuk bagian innernya udah breathable. Jadi mudah untuk bernapas dan sirkulasi udaranya tuh lancar banget lah, walaupun dalam kondisi tidak dingin, artinya agak panas atau gerah gitu kan. Tidak terasa gerah karena udah ripstop breathable. Terus untuk di bagian meshnya memakai B3 mesh. Ada mesh biasa dan ada B3 mesh. Bedanya ini kalau untuk B3 mesh, untuk serangga, nyamuk itu tidak akan masuk karena untuk si kerapatan dari si meshnya atau si jaringnya ini benar-benar rapat. Jadi benda atau binatang sekecil semut pun tidak bakal masuk karena B3 mesh ini lancar. Udaranya lancar, kita sirkulasi udaranya lancar, tapi bener-bener rapet sehingga binatang-binatang kecil nggak bakal masuk ke bagian si mesh itu. Jadi aman lah dari binatang-binatang yang ada di hutan. Nah, terus kita ke bagian yang penting lagi, ini adalah bagian lantai atau bagian alas kita. Ini penting banget karena nanti kita tidur di situ kan, di alas itu. Jamin nggak sebenarnya tenda ini ketika hujan itu air tidak tembus di bagian dalam? Gue bisa jamin bahwa floor atau lantai yang dipakai di Tambora ini udah cakep banget karena memakai bahan 210T ripstop polyester dan PU-nya 3000 mm. Ini sama spesifikasinya dengan bagian outer tadi. Ketika outer tadi aman dari hujan, di bagian bawah pun aman oleh hujan juga karena udah mat tebal di 210T sama kayak atas, terus dikasih PU juga untuk di bagian bawahnya 3000 mm, jadi aman. Terus udah di seal juga di jahitan-jahitan yang ada di floornya itu. Plus tenda ini udah include footprint. Informasi aja, ada beberapa tenda yang tidak include footprint atau tidak mempunyai footprint. Jadi lu harus beli footprint lagi. Kalau ini dengan harga yang lu keluarkan, ini udah include footprint. Jadi aman banget untuk bagian alas atau bagian lantainya, karena bagian lantai itu benar-benar penting karena kita kan tidur di situ ya. Nah, untuk bagian footprintnya, spesifikasinya atau bahannya ini sama dengan lantai tadi, memakai bahan 210T ripstop polyester, PU-nya 3000
mm udah di sim seal juga. Artinya di bagian bawah ini kalau kita tambahkan ya 6000 mm nih untuk PU yang dihasilkan atau yang mampu nantinya menahan angin atau air yang akan nantinya tembus ke bagian lantai kita atau bagian punggung kita nantinya. Jadi aman banget untuk bagian bawahnya, karena bagian-bagian penting ini yang gue sebutin tadi, bagian atas, bagian tengah atau dalam, terus bagian bawah itu harus benar-benar diperhatikan ketika lu mau memilih tenda. Jangan malas untuk baca spesifikasi. Kalau untuk tenda si Tambora ini, spesifikasi yang tadi udah gue sebutin, ini benar-benar mumpuni untuk dihajar atau dipakai di gunung-gunung di Indonesia. Nah, berapa sih berat dari tenda ini? Berat dari tenda ini termasuknya tidak ultralight dan tidak terlalu berat juga. Ini 2,3 kilo, 2350 gram, plus footprint 200 gram untuk beratnya. Jadi kurang lebih 2,5 kilo lah untuk berat dari tenda ini, udah plus footprint. Jadi ini termasuk tenda yang tidak berat, tapi bisa mungkin dijadikan alternatif untuk pendaki-pendaki yang pencinta ultralight nantinya. Terus frame. Nah, frame juga banyak yang ditanyain, Bang, si Tambora ini frame-nya ribet gak sih Bang masangnya? Karena kan seperti yang kita tahu, tenda itu beda-beda. Ada yang membuat kita bingung, ini frame-nya gimana nih, bingung masangnya. Jangan takut, kalau untuk si frame dari si Tambora ini udah memakai aluminium alloy 8,5 mm dan udah ada triangle. Artinya ketika lu nanti buka nih si frame-nya dari sarungnya, tinggal lu lempar aja itu udah ngebentuk sendiri. Karena memang ada triangle tidak terpisah-pisah untuk frame-nya. Jadi ketika lu lempar ke rumput gitu, dia udah masang sendiri gitu kan. Tinggal lu nantinya dikencengin aja untuk pemasangan dari patahan-patahan dari masing-masing batang frame. Jadi kalau ditanya mudah atau enggak pemasangan frame-nya, benar-benar mudah banget. Lu nggak bakal dibuat bingung ketika lu mengeluarkan si frame-nya dari sarung frame itu sendiri. Jadi tinggal lempar, udah jadi, tinggal lu pasang dah ke si bagian inner dan bagian footprint-nya. Tinggal mudah banget lah untuk si frame-nya. Frame ini benar-benar aman banget. Nanti gue coba juga untuk si kekuatan dari frame ini. Ketika gue tekan, ketika nantinya lu pakai tenda ini, lu khawatir ketika kondisi badai ini patah atau enggak ya. Nanti gue tunjukin betapa kuatnya frame dari si Tambora ini. Terus di bagian pasak nih, pasak yang dipakai di sini adalah aluminium Y-Stack. Jadi modelnya itu warna merah warnanya, terus modelnya itu kayak bentuk Y gitu di bagian atas, terus ada talinya gitu. Awalnya gue bingung tali ini fungsinya buat apa, tapi ketika gue pakai tenda ini dan ketika mau ngebongkar tenda, tali itu berguna banget untuk narik si pasak dari tanah gitu. Jadi emang bener-bener memudahkan banget. Kalau kita nariknya pakai tangan langsung ke si pasaknya itu agak sedikit sakit, makanya disediakan untuk talinya. Jadi tinggal dicabut dari tanah, jadi benar-benar memudahkan banget lah kita untuk si pasaknya. Terus tenda ini punya gantungan untuk lampu tenda, jadi lu tinggal dicantol aja lampu tendanya. Terus si Big Adventure juga menyediakan lampu tenda, jadi kalau emang lu mau beli tenda Tambora ini, bisa langsung sepaket sama lampu tendanya juga. Jadi tinggal digantung gitu aja, lampu tendanya bisa berubah-berubah warna, terus bisa ada lampu lilin, ada lampu terang. Nanti lu cek aja untuk lampu tenda di Instagram atau di YouTube-nya atau di marketplace-nya si Big Adventure. Terus ada juga saku, ada 2 saku di pojokan gitu, di pojokan tenda-tenda ini. Terus di bagian kapasitasnya ini kan 2P ditulisnya. Ini sebetulnya cukup untuk berapa orang sih Bang untuk kapasitas dari tenda Tambora ini? Kapasitas yang pernah gua coba maksimal di tenda ini adalah 3 orang. Nanti gua tunjukin juga 3 orang. Jadi kalau 3 orang ini terasa lebih hangat nih. Tapi untuk barang gimana Bang? Ada tempat gak buat nyimpen? Masih ada space untuk di bagian tenda ini. Ketika kita tidur nih, di bagian bawah dari sisa kaki kita itu masih bisa menyimpan untuk carrier mungkin, atau untuk baju-baju lu, untuk jaket, untuk sleeping bag mungkin bisa di situ. Jadi ini tenda ini ketika muat untuk 3 orang, di bagian ujung kaki kita nantinya masih bisa disimpan untuk barang-barang yang kita bawa nih. Oke, jadi kapasitas udah, spesifikasi udah gue bahas. Terus gue sekarang akan ngebahas kelebihan apa yang ada di tenda ini, terus kekurangannya juga, terus siapa yang cocok untuk membeli tenda ini. Gue sebutin dulu untuk kelebihan dari tenda ini. Kelebihan yang pertama adalah PU-nya udah 3000 mm, karena ada beberapa tenda yang masih PU-nya 800 mm, 1500 mm. Itu lebih baik yang tenda ini 3000 mm daripada tenda-tenda yang mm-nya lebih dikit atau lebih sedikit untuk si nominalnya. Jadi 3000 mm ini untuk di kondisi hujan-hujan di gunung-gunung Indonesia, kecuali gunung es, ini bener-bener aman banget. Artinya untuk PU 3000 mm lu jangan ragu ketika nanti hujan atau badai, ini bakalan aman banget. Terus yang kedua adalah innernya udah memakai battery mesh. Yang tadi gue bilang tidak semua tenda memakai battery mesh. Ketika tenda ini mempunyai inner atau memakai inner battery mesh, serangga tidak akan masuk. Jadi ini akan aman untuk kita tidur dan lebih tenang juga. Kelebihan yang ketiga adalah sudah include food
footprint. Seperti yang kita tahu, tidak semua tenda yang lu beli itu udah include footprint. Bahkan ada yang tidak ada, bahkan ada yang tidak dibuat. Kalau ini udah dihususkan untuk tenda Tambora ini, dibuatkan khusus untuk footprintnya, dan udah include ketika lu ngeluarin harga 1,249 kalau nggak salah harganya, lu udah include footprint. Jadi footprint kan lumayan tuh, ada yang 90.000, ada yang 100.000. Jadi lu memangkas biaya itu, ini udah include footprint, jadi nggak perlu beli lagi. Terus kelebihan yang berikutnya adalah frame sudah memakai joining system yang tadi gue ceritain. Joining system ini fungsinya untuk memudahkan kita memasang tenda tersebut atau memasang frame tersebut. Karena ketika tidak ada joining system, frame itu biasanya terpisah-pisah dan kadang ada yang lupa lah, ada yang ketinggalan lah. Kalau tenda ini ketika lu bawa frame satu gulungan gitu atau satu bundel gitu, udah untuk semua tenda. Jadi joining system ini akan mempermudah kita pemasangan, tidak ada risiko ketinggalan, dan nantinya ketika untuk packaging pun akan lebih mudah dan lebih kecil untuk si frame-nya, jadi nggak terlalu panjang. Jadi ketika mau disimpan di carrier di bagian bottom, di bagian bawah, ini masih bisa muat untuk sebundel-bundelnya. Jadi si frame-nya tidak usah disimpan di luar pun, masih bisa di bagian bawah carrier, karena pendek jatuhnya nih, karena udah memakai joining system tersebut, karena patahannya lebih kecil-kecil juga. Terus yang kelebihan yang berikutnya adalah tendanya ini pendek. Ada tenda-tenda yang dum, ada yang tinggi. Kalau ini tenda-tenda seperti ini modelnya, dan ketika ada badai ini yang lebih rentan untuk tertabrak angin duluan adalah tenda-tenda yang dum, yang lebih tinggi. Kalau ini kemungkinan ketika lu pasang tali-tali dengan benar, ini akan tidak terlalu tertabrak. Artinya kan ini modelnya pendek nih, jadi ketika angin datang itu akan membeli jalur, akhirnya anginnya ke atas gitu kan. Kalau tenda dum itu lebih riskan untuk tertiup angin, makanya ini modelnya lebih pendek daripada tenda-tenda dum, jadi lebih aman lah ketika ada angin kencang. Terus kelebihan yang berikutnya adalah pemasangan tenda ini lebih mudah karena memakai joining system untuk si frame-nya. Karena untuk joining system ini kan udah menyatukan di antara semua frame. Ada beberapa tenda yang kadang dipisah itu frame-nya, kan kadang ada yang hilang gini, terus dipisah. Kalau frame-nya salah satu yang ketinggalan, lu nggak bisa dipasang untuk tendanya. Kalau si tenda ini ketika lo membawa si frame-nya sebundel-bundelnya, ini udah semuanya karena udah ada joining system. Jadi untuk pemasangan lebih mudah, lo tinggal lempar ke rumput aja, itu langsung udah masang-masang sendiri. Patahan-patahan frame-nya juga lebih pendek ketika dimasukin ke tenda atau packaging. Frame ini masih bisa, atau packaging dari tenda ini masih bisa dipasang atau disimpan di bagian bottom carrier tersebut. Karena ukuran frame-nya pendek-pendek, jadi masih bisa lebih kecil lah, bisa disimpan di bagian dalam carrier. Nggak usah frame-nya disimpan di luar. Jadi ada beberapa frame yang patahannya ini panjang, kalau ini lebih pendek. Plus udah pakai joining system. Terus yang terakhir adalah pasak. Tadi yang tadi gue sebutin, pasaknya ada talinya gitu. Jadi ketika lo mau mencabut si pasaknya, tinggal pegang talinya, tinggal tarik aja. Itu detail kecil yang kadang tidak diperhatikan oleh produsen-produsen lain. Kekurangan dari tenda ini adalah tidak mempunyai teras yang besar. Terasnya cuma segitu aja tuh. Kita tidak bisa masak di bagian depan ini, karena memang kalau buat nongkrong-nongkrong juga karena ragok gitu, kayak nanggung gitu, karena si terasnya ini bener-bener kecil banget. Tapi kalau emang lu kurang puas dengan tenda ini dan pengen punya teras yang lebih, si Tamboranya ini udah menyediakan extension. Jadi menyediakan teras tambahan di bagian depan yang luas banget, bisa muat 4 orang untuk masak-masak, untuk nongkrong-nongkrong bisa di bagian teras. Jadi tenda ini tidak punya teras kekurangannya. Tapi kalau emang lu pengen punya teras karena udah suka tenda ini, lu tinggal mengeluarkan biaya lagi untuk membeli terasnya. Jadi tetap bisa dapat teras, tapi lu harus mengeluarkan biaya lagi karena memang tidak include untuk si extension dari si Tambora ini. Terus kekurangan yang terakhir adalah di bagian inner. Ketika kita perhatikan innernya, ini kan komposisinya ini. Terus kekurangan yang terakhir adalah di bagian inner nih, yang gue perhatiin dan gue pernah rasain juga. Inner ini kan komposisinya ripstop breathable ini 50%, terus bagian meshnya 50% nih. Gue pernah pakai juga dan masih agak terasa dingin ketika dipakai di kondisi dingin. Cuman ini tidak fatal, artinya masih bisa ditangani dengan sleeping system. Karena kalau kita berbicara tidak ingin dingin di kondisi cuaca di gunung, itu tidak bisa mengandalkan tenda aja, tapi harus mengandalkan sleeping system. Jadi tenda ini 20% lah yang lebih harus bertanggung jawab untuk menghangatkan badan kita di dalam tenda, yaitu di kondisi di gunung, itu adalah di sleeping systemnya. Dari sleeping bagnya, terus dari base layer yang dipakai juga, terus dari jaket inner yang dipakai juga, plus jaket outer yang dipakai juga. Kalau kita berbicara pengen menghangatkan badan di atas gunung, itu tenda itu hanya berperan 20% aja untuk melindungi angin kan. Kalau untuk menghangatkan, pastinya untuk sleeping system yang gue sebutin tadi itu harus lebih dipentingkan untuk menangani dingin di atas gunung. Jadi ketika tadi gua sebutin kekurangannya di bagian inner, tapi bisa ditangani dengan sleeping system
sistem yang lu punya nantinya. Big Adventure juga ngejual kok untuk base layernya nih, dari Big Armor, terus dari sleeping bag Blue Angsa kayak Dacron kayak, untuk si Polar atau Bulu kayak, pokoknya kalau emang ngomongin sleeping system dijual semua di Big Adventure termasuk tendanya. Jadi kalau emang lu mau beli sepaket ya udah sepaket aja gitu, tinggal lu langsung nyaman lah tidur di atas gunung gitu kan. Oke, itu jadi ada 8 kelebihan sama ada 2 kekurangan dari tenda ini, tinggal lu pikir-pikir baik-baik aja lu sikat atau enggak, karena yang gua rasa sih kekurangannya tidak terlalu fatal dan masih bisa ditangani lah kalau emang lu pengen bener-bener cakep nih atau aman atau hangat nih ketika naik gunung itu pakai tenda Tambora. Terus siapa aja sih yang cocok untuk membeli tenda dari Tambora kapasitas 2-3 orang ini? Yang pertama adalah yang cocok untuk membeli tenda ini adalah pendaki ultralight. Pendaki ultralight nih bisa dijadikan rekomendasi nih untuk si Tambora ini. Ya walaupun beratnya 2 kilo lebih gitu kan, cuman ini packagingnya bisa kecil nih. Terus si frame-nya juga udah cakep. Terus untuk spesifikasinya udah dibahas semua lah. Jadi ini bisa jadi rekomendasi alternatif untuk pendaki ultralight nih. Mungkin ketika lu pakai tarp tent tapi sempit gitu ya, barang-barang nggak maksimal, ini bisa dijadikan rekomendasi nih untuk para pendaki ultralight. Terus yang kedua yang cocok untuk membeli tenda ini adalah para pendaki couple atau para pendaki suami istri sama anak yang masih kecil, mungkin ini bisa jadi rekomendasi. Kalau untuk kapal-kapal ini enak banget untuk berdua, untuk barang-barang masih muat banyak, untuk masak-masak cuman berdua doang, untuk nongkrong-nongkrong, untuk tidur di dalam pun tidak terlalu sumpek kalau berdua, jadi masih bisa luasa lah mau guling-guling gimana pun. Untuk para pendaki suami istri atau kapal-kapal yang masih pacaran bisa jadi rekomendasi untuk si tenda ini. Harganya kan nggak terlalu mahal nih, 1,2 lah gitu kan, ini lu PT-PT aja ini cocok banget lah. Dan kalau untuk lu mungkin punya anak yang masih kecil, 3 tahun mungkin atau 4 tahun, ini masih cukup banget untuk tidur di dalam, karena emang yang tadi gua sebutin ini ketika lu tidur berdua masih ada space untuk 1 orang lagi, karena ini 2-3 orang masih muat, apalagi untuk bocah-bocah aja gitu kan, masih muat lah. Untuk keperluannya juga, untuk barang-barangnya juga bisa disimpan di bawah kaki lu nantinya. Terus yang cocok lagi untuk membeli tenda ini adalah pendaki pemula. Wah bang, ini mah kalau buat pendaki pemula kemahalan bang. Sebetulnya sih kalau mahal itu relatif sebetulnya, tapi kalau memang lu menginginkan tenda-tenda yang lu beli untuk pertama kalinya lu naik gunung tapi nggak bikin lu kapok nantinya, ini cocok banget. Ada beberapa orang yang pemula banget nih naik gunung gitu kan, pakai tenda-tenda yang mungkin harganya 500.000 mungkin, atau 300.000, 400.000, yang sebetulnya tenda itu buat camping-camping aja, tidak diperuntukkan untuk naik gunung. Akhirnya ada yang kapok tuh karena ngerasa dingin banget di dalam tenda nih. Makanya untuk pendaki-pendaki pemula, biar lu nggak kapok dan biar lu aman juga, kayaknya si Tambora ini cocok banget untuk lu beli. Tapi kalau emang ngerasa kemahalan, lu bisa PT-PT 2-3 orang aja ini, karena ini cukup sampai 3 orang untuk tidur di bagian dalam, dan untuk barang-barang cukup juga. Jadi kalau gue rekomendasiin untuk para pendaki pemula cocoknya beli tenda apa, ini bisa jadi rekomendasi untuk para pendaki pemula. Walaupun harganya terbilang mahal sedikit 1,2, tapi kalau PT-PT kan dibagi 3 itu murah banget kehitungnya kan. Jadi biar lu nantinya pendaki pemula biar nggak kapok dan tetap nyaman, tetap aman di gunung, tidur, hujan, badai segala macam, lu bisa jadikan si tenda Tambora ini sebagai rekomendasi. Terus yang terakhir adalah siapa yang cocok yang beli tenda ini adalah pendaki-pendaki senior. Oke, seperti yang kita tahu kalau pendaki senior pasti punya experience yang banyak banget ketika mencoba ke gunung ini, ke gunung ini, ke gunung ini. Cocoknya pakai tenda mana, pakai tenda ini kayaknya kurang, pakai tenda ini cocok, pakai tenda ini wah kurang gitu kan. Jadi ketika lu pendaki senior, suhu-suhu nih, jadi ini bisa jadi rekomendasi nih bang nih. Kenapa? Karena ketika gua lihat spesifikasinya dan gua pernah pakai juga tenda ini bisa dijadikan rekomendasi untuk ke gunung-gunung yang lumayan ekstrim juga bang nih. Kecuali mungkin gunung-gunung di es, mungkin gunung-gunung di Papua itu mungkin ini harus diganti atau harus beli dari spek inilah gitu kan. Kalau di gunung-gunung selain gunung es ini masih bisa nih bang, karena emang spesifikasi dan fitur dan kelengkapan yang dikasih ini bener-bener lengkap banget. Apapun yang lu perluin di sini ada semua, footprint ada, teras ada. Kalau emang terasnya kekecilan bisa beli ekstensinya lagi. Terus untuk kapasitasnya 3 orang bisa banget nih. Kalau emang buat pendaki-pendaki senior ini bisa jadi rekomendasi bang nih, karena untuk spesifikasinya ini bener-bener mumpuni ketika dipakai di gunung-gunung yang ada di Indonesia. Kayaknya udah panjang banget nih videonya. Nggak apa-apa, karena memang gue pengen ngeedukasi tenda ini. Nah yang pertama tenda ini banyak yang nanyain, kedua tenda ini gue udah pernah pakai juga, ketiga tenda ini banyak pilihan warnanya, keempat
Tenda ini bener-bener mumpuni banget untuk spesifikasinya ketika lu dipakai di gunung-gunung yang ada di Indonesia. Bagi gua, lu jangan ragu lagi karena mumpung tenda ini masih murah harganya 1,249 kalau nggak salah. Kalau mau pakai teras tambahan atau extension ini tinggal nambah 475.000, 1,6 1,7 ini masih aman banget. Gue suka banget sama tenda ini, gue udah pernah pakai juga. Kalau emang lu suka, lu sikat aja dengan mengklik link yang udah gue cantumin di deskripsi video ini. Lu itu langsung belanja ke official atau marketplace officialnya Big Adventure, karena memang ya gua sukalah dengan barang-barang dari Big Adventure, termasuk nantinya kursinya mungkin bisa gue review juga atau meja-mejanya. Top 10-nya mungkin tinggal tunggu aja video-video dari gue selanjutnya tentang barang-barang dari Big Adventure. Oh iya, nanti gue juga akan review produk dari Big Armor. Gue baru dapat kemarin produknya, ada base layer ini, terus ada juga mid layer yaitu Dacron, jaket-jaket Dacronnya, terus ada outernya jaket-jaket yang waterproof yang udah di sim seal juga, aman pokoknya. Oke, thank you banget. Jangan lupa like sama share di video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe. Nggak subscribe juga nggak apa-apa. Thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.